Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Suseno di channel kesayangan kita, yaitu 7 menit menuju tubuh sehat. Apa kabar Bapak Ibu serta sahabat lansia dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap diberi kebahagiaan di setiap langkah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang berusia 70 tahun masih bisa membaca, mengingat, bahkan bercanda dengan cepat, seolah usia tak mengubah pikirannya? Sementara sebagian orang baru memasuki usia 50 hingga 60 tahun, sudah mulai sering lupa nama, lupa menaruh barang, atau kesulitan fokus. Apakah itu semata-mata karena faktor genetik, atau sebenarnya ada rahasia sederhana di balik otak yang tetap tajam meski usia sudah lanjut? Hari ini, kita akan membahas hal yang sangat menarik, bagaimana menjaga otak agar tetap tajam di usia 60 tahun ke atas. Bukan dengan obat, bukan dengan suplemen ajaib, tapi dengan cara yang alami, masuk akal, dan terbukti secara ilmiah. Yang pertama, otak lansia masih bisa berkembang. Banyak orang berpikir bahwa kemampuan otak menurun drastis seiring bertambahnya usia. Padahal, sains modern menunjukkan hal sebaliknya. Otak manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan memperbaiki koneksi antara sel saraf sepanjang hidup kita. Jadi, walaupun usia terus bertambah, otak tetap bisa berlatih, belajar hal baru, dan memperkuat ingatan. Dengan kata lain, otak lansia bukan mesin tua yang rusak, tapi mesin cerdas yang masih bisa diservis dan ditingkatkan performanya. Kuncinya ialah memberinya stimulasi yang tepat dan lingkungan yang sangat mendukung. Nomor 2, atau poin 2, di pagi hari saat terbaik melatih otak. Banyak para lansia melewati pagi hanya dengan rutinitas yang sangat terburu-buru, seperti minum teh, menyalakan TV, lalu duduk diam melamun. Padahal, pagi adalah waktu emas untuk mengaktifkan sistem saraf. Secara biologis, kadar hormon kortisol di pagi hari sedang tinggi. Bukan karena stres, tapi untuk membangunkan otak. Gunakan momen ini untuk aktivitas ringan seperti membaca 2 hingga 3 halaman buku, menulis daftar ucap syukur, atau sekedar mengingat kembali nama-nama cucu sambil tersenyum. Kegiatan sederhana ini melatih memori kerja dan daya fokus. Studi di Harvard bahkan menunjukkan lansia yang rutin melakukan aktivitas mental ringan di pagi hari memiliki resiko penurunan daya ingat hingga 30% lebih rendah dibanding yang tidak melakukannya. Di urutan ketiga, ada nutrisi yang makan otak sebenarnya. Otak hanyalah 2% dari berat tubuh kita, tapi menghabiskan 20% energi dari seluruh tubuh. Artinya, setiap gigitan makanan Anda turut menentukan seberapa baik otak Anda bisa bekerja. Di sini, terdapat 3 nutrisi penting untuk otak para lansia. Yang pertama, ada asam lemak omega 3, DHA, dan EPA. Banyak ditemukan pada ikan laut seperti salmon, sarden, dan tuna. Omega 3 membantu menjaga elastisitas membran sel otak sehingga sinyal antara neuron bisa berjalan lancar. Poin kedua, antioksidannya alami. Dapat dari buah berwarna gelap seperti blueberry, anggur ungu, dan tomat. Antioksidan melindungi otak dari radikal bebas yang bisa mempercepat sel penuaan otak. Poin ketiga, terdapat vitamin B kompleks terutama B6, B12, dan folat.
Vitamin ini menjaga kadar hemostasin agar tidak tinggi, karena jika berlebih, bisa menyebabkan kerusakan sel saraf dan gangguan daya ingat. Dan yang sering terlupa, cukupkanlah air putih. Otak kita 75% terdiri dari cairan. Sedikit saja dehidrasi, konsentrasi bisa menurun. Bahkan muncul perasaan mudah marah tanpa sebab. Jadi, minum air bukan hanya untuk ginjal, tapi untuk kecerdasan otak. Di nomor 4, ada bergerak untuk mengasah pikiran. Otak yang tajam tidak hanya lahir dari belajar, tapi juga dari tubuh yang aktif. Ketika Anda berjalan, darah membawa oksigen dan glukosa ke otak, menyalakan kembali pusat memori di area hipokampus. Penelitian dari University of British Columbia menunjukkan bahwa lansia yang rutin berjalan cepat 30 menit 3 kali dalam seminggu memiliki volume hipokampus lebih besar dibanding yang jarang bergerak. Artinya, olahraga ringan benar-benar menumbuhkan jaringan otak baru. Tidak perlu keras, cukup jalan kaki sambil menikmati udara pagi, atau bisa menyapu halaman, atau juga menanam bunga. Setiap gerakan berarti kehidupan baru bagi otak. Di urutan kelima, ada musik, obat ajaib tanpa efek samping. Pernah merasa lebih segar setelah mendengarkan lagu lama yang membawa kenangan masa muda? Itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Musik adalah salah satu stimulan paling kuat untuk memicu ingatan. Gelombang suara yang masuk ke otak menstimulasi area limbik, pusat emosi, dan memori. Itulah sebabnya lagu tertentu bisa langsung membawa Anda pada momen puluhan tahun lalu, lengkap dengan detailnya. Jadi, cobalah putar lagu favorit masa muda Anda 10 hingga 15 menit di setiap pagi. Bernyanyilah pelan, atau tepuk tangan mengikuti irama. Selain menyenangkan, cara ini terbukti membantu untuk mencegah penurunan kognitif. Di urutan ke-6, terdapat berinteraksi latihan otak sosial. Salah satu hal yang paling mempercepat penurunan fungsi otak adalah isolasi sosial. Otak butuh digesekkan dengan pikiran orang lain melalui obrolan, candaan, bahkan perdebatan kecil yang sehat. Studi dari American Physiological Association menunjukkan, lansia yang rutin berinteraksi sosial memiliki resiko pikun lebih rendah hingga 43%. Bukan hanya karena senang, tapi karena otak mereka terus aktif menafsirkan ekspresi, memahami konteks, dan mengingat cerita lawan bicara. Jadi, jangan pendam diri di kamar. Telepon teman lama, ikuti pengajian, atau sekedar ngobrol dengan cucu di sore hari. Setiap tawa, setiap cerita adalah latihan mental yang sangat berharga untuk kita. Yang ketujuh, tantang diri Anda dengan hal-hal baru. Otak sangat menyukai hal baru. Setiap kali kita belajar sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, otak akan membentuk jaringan saraf baru. Itulah sebabnya, para lansia yang mempelajari keterampilan baru seperti bermain alat musik, melukis, atau belajar bahasa, seringkali tampak lebih hidup dan lebih bersemangat. Tak harus sulit. Cukup belajar cara baru menyeduh teh misalkan, menata kebun, atau mencoba aplikasi ponsel pintar kita. Yang penting ada unsur belajar. Karena setiap kali Anda berkata, aku belum pernah coba ini. Sebenarnya, otak Anda sedang tumbuh berkembang. Di poin ke-8, tidur adalah waktu otak membersihkan diri. Selama kita tidur, otak tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Sebaliknya, justru di saat itulah sistem glempatik, sistem pembersih racun di otak, bekerja paling aktif.
Kurang tidur membuat sisa metabolisme menumpuk, termasuk protein beta amyloid yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Itulah sebabnya, tidur berkualitas 6 hingga 8 jam sangat penting bagi para lansia. Tidur singkat 15 hingga 20 menit juga cukup baik. Tapi hindari terlalu lama karena bisa mengganggu tidur malam Anda. Dan yang paling penting, biasakan tidur di jam yang sama di setiap harinya. Ritme yang konsisten akan membuat otak lebih mudah masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan. Di urutan yang ke-9, ada tenangkan pikiran dan kurangin stres. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol berlebih, yang dalam jangka panjang bisa merusak jaringan otak, terutama di area hipokampus, pusat memori dan pembelajaran. Latihan pernapasan, berdoa dengan penuh kesadaran, atau sekedar duduk tenang sambil mendengarkan suara burung bisa menurunkan kadar stres secara alami. Beberapa penelitian menunjukkan meditasi selama 10 menit per hari cukup untuk meningkatkan ketebalan korteks prefrontal, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan fokus. Tenangkan hati, maka otak pun ikut pulih. Di urutan ke-10, terakhir, ialah syukuri hidup, rawat rasa ingin tahu Anda. Banyak para lansia yang berhenti penasaran, padahal rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama kecerdasan kita. Bertanya, mencari tahu, mendengarkan cerita baru, semuanya menjaga otak tetap aktif. Dan jangan lupa, kekuatan rasa syukur itu sangat penting. Syukur mengaktifkan bagian otak yang sama dengan kebahagiaan. Semakin Bapak Ibu sering bersyukur, semakin rendah juga resiko depresi dan penurunan kognitif. Otak yang tajam di usia lanjut bukanlah hadiah dari genetika semata, tapi hasil dari kebiasaan sehari-hari yang penuh kesadaran. Membaca, bergerak, berinteraksi, makanan bergizi, tidur cukup, dan menjaga hati tetap tenang, itulah semua ibarat pupuk untuk tanaman bernama otak. Jadi, Bapak Ibu, jika Anda ingin tetap tajam, cerah dan bahagia di usia 60, 70, hingga 80 tahun ke atas, ingatlah satu hal ini. Selama Anda masih penasaran, otak Anda belum benar-benar tua. Dan bila Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like agar makin banyak orang tua di luar sana yang ikut tercerahkan. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Tuliskan juga di kolom komentar kebiasaan apa yang selama ini membantu Anda menjaga ingatan tetap tajam. Siapa tahu nih, pengalaman Anda bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Terima kasih sudah menonton saya, Dr. Adam. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan terus berpikir jernih di setiap usia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.